Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Jamal TV, jaringan Makam Lamongan. Pada sore hari ini kita akan bicara tentang pendaftaran CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Kebetulan ini dengan Mas Khairi yang juga pengamat tentang PNS, pengamat tentang pendaftarannya. Ada Mas Isnandar yang selaku orang yang sudah pengalaman di bidang sosial kemasyarakatan. Ini kita akan bicara dengan Mas Khairi lebih dahulu tentang sebenarnya ini waktunya pendaftaran CPNS pada tahapan apa sih Mas Khairi? Oke. Terima kasih untuk waktunya. Untuk hari ini memang dari kemarin itu masih tahap seleksi sanggahan atau tahap administrasi. Nah sekarang tinggal waktunya tahapan melangkah ke tahapan SKD. SKD itu apa? Nah, SKD itu seleksi dasar. Memang itu kita ngomong materi-materi umum tentang kebangsaan, tentang intelijensi. Jadi nanti dibahas di SKD itu kan gitu. Nah nanti pasca SKD itu ada tahapan selanjutnya yaitu SKB bidang sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi kalau kita ngomong orang ekonomi ya kita ngomong tentang ekonomi. Kalau kita ngomong tentang guru olahraga ya kita ngomong olahraga. Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing kan gitu. Terus prosesnya ini selama ini berkaitan dengan pandemi ini apa sih persoalannya pendaftaran CPNS ini? Gini, ketidaktentuan tentang persyaratan untuk melangkah atau kalau kita ngomong entah itu ketidaksiapan dari Panselnas untuk melaksanakan tentang Panselnas itu panitia seleksi nasional tentang pelaksanaan ini, tentang perekrutan CPNS ini. Kenapa? Banyak sekali tentang kalau kita ngomong kebijakan-kebijakannya itu sangat memberatkan dari calon-calon dari peserta untuk itu. Apa saja itu? Pertama harus ada swab, harus ada antigen juga, terus vaksinasi. Nah ini kan double kita ngomong. Kalau kita ngomong satu orang 500.000 untuk satu orang untuk masalah swab dan PCR itu kita global 700.000. Nah, ini kan itu kalau reaktif kan gitu loh. Kalau positif dia tidak akan bisa melaksanakan kan gitu loh. Sebentar Mas Khairi, saya nyela sebentar ya. Monggo, ini kan baru tahapan seleksi kompetensi dasar. Kan seperti itu administrasi. Baru mau mengangkat ke SKD. Iya. Sebelumnya kalau kaitannya dengan vaksinasi apa itu punya aturan awal kan tidak ada itu. Gitu. Apakah tidak sebaiknya ini kembali lagi tadi sudah disampaikan bahwa ini panitia nasionalnya itu ya yang mungkin kebijakan dari sana. Tapi ini kelihatannya memang sangat memberatkan bagi peserta kan seperti itu. Sebelumnya kan hal-hal seperti ini nanti kan di akhir ketika semua tahapan ini sudah diselesaikan gitu, pemberkasan dan mungkin itu baru bisa gitu seperti ya bersamaan dengan SKCK macam-macam. Sebetulnya kan itu di tahapan itu untuk memenuhi seperti untuk tes antigen macam-macam seperti itu tadi. Cais, menurut sampean apakah memang ini ada permainan bisnis untuk antigen atau PCR terhadap setiap syarat-prasyarat ini? Saya kira begini ya, ini kan membingungkan sekali begitu loh, membingungkan sekali. Apa kaitannya gitu loh dengan proses seleksi untuk CPNS ini? Seperti untuk vaksin, antigen dan sebagainya. Karena pada saat ini memang secara nasional ini kan sudah dilaksanakan oleh semua masyarakat kan seperti itu gitu loh. Nah, kita tahu sendiri kesiapan dari tenaga medis atau dari semua yang melaksanakan kegiatan untuk vaksinasi ini saya kira ini kan vaksin juga kan sangat terbatas kan seperti itu. Ya itu yang membuat gini, saya tambahi sedikit untuk masalah vaksinasi.
mungkin dari beberapa daerah itu vaksin itu sangat terbatas. Nah, sedangkan kita disuruh untuk mewajibkan untuk vaksinasi. Nah, itu pun kita nggak ada solusi, win-win solution kan gitu loh. Kita diwajibkan, sedangkan vaksinnya juga terbatas. Mas Khairi, Nah, gitu ya. apakah calon pendaftar CPNS itu yang sudah vaksin masih diharuskan PCR? Harusnya diharuskan, itu wajib. Itu karena dari rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana. Berarti kan vaksinasi ini programnya nggak ada gunanya kalau begitu. Sudah vaksin kok masih disuruh PCR? Nah, itu yang menjadi polemik teman-teman pendaftar yang kemarin. Gunanya apa kok double-double suruh PCR, antigen, vaksin kan gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan kan gitu dari teman-teman. Kita nggak habis pikir Mas Khairi ya. Iya. Jangan diwajibkan pada saat pelaksanaan seleksi CPNS ini, Iya. terutama bagi peserta CPNS ini kalau secara pendapat kita ya, pikiran kita sangat tidak fair sekali gitu loh. Iya, memang ini gitu. kan bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi ya, diskriminasi bagi anak bangsa yang ingin mengabdikan diri di pegawai negeri sipil kan. Saya kan mandangnya agak lebih sudut pandangnya lebih luas. Oke, kalau kita ngomong di Jawa, di Madura, atau kita ngomong di Jawanya. Kalau kita ngomong di luar Jawa, itu seperti apa kan gitu loh. Maksudnya? Kan gini, di Papua atau Kalimantan, kalau kita ngomong di pedalaman, ada anak-anak yang memang mau mengabdi ke negara dengan lewat mendaftar CPNS. Dan di situ ada diwajibkan 1 kali 24 jam harus sebelum pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan tesnya. Ujiannya. Nah, kalau kita ngomong kondisi yang ada di pedalaman seperti apa, itu kan harus dipikirkan juga. Oke, demikian bincang-bincang kita tentang keluhan para pelamar CPNS yang diharuskan tes PCR atau swab atau antigen 1 hari menjelang ujian SKD ya. Seleksi dasar, kompetisi dasar. Jadi ini perbincangan teman-teman calon PNS yang kepengen mendaftar yang keberatan terhadap syarat dari Panitia Seleksi Nasional CPNS tentang keharusan melakukan tes PCR atau swab walaupun sudah divaksin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.